Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mudita Kumarahardi bersama rekan saya. Pratsna Dewi. Hari ini kami akan memimpin Puja Bakti. Puja Bakti pada pagi hari ini akan dibacakan dalam pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik
Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang
saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanggang saranang gacchami tatyampi buddhang saranang gacchami tatyampi dhammang saranang gacchami tatyampi sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami Adinna Veramani Sikkhapadang Sammadiyami Kamesu Miccacara Veramani Sikkhapadang Sammadiyami Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadiyami Surameraya Majapatmadatana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vija carana sampano sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang Buddha Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacetang Veditabo Vinyuhiti Sup
Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Uju Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sammici Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadi dan Sattari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita bersama-sama berlatih meditasi duduk. Bagi yang memakai kacamata bisa dilepaskan terlebih dahulu. Pilihlah postur duduk yang nyaman, rileks, stabil, dan bisa bertahan kurang lebih 10 menit ke depan. Pastikan kedua lutut menyentuh pada markas duduk Anda atau lantai. Dan bagi Anda yang duduk di atas kursi, pastikan kedua telapak kaki menyentuh pada matras. Punggung tegak namun rileks, perut rileks. Letakkan kedua telapak tangan di atas pangkuan kaki dengan tangan yang aktif berada di bawah dan tangan yang tidak aktif berada di atas. Kedua ibu jari bersentuhan secara ringan membentuk sebuah lingkaran. Pandangan mata lurus ke depan. Dagu sedikit ditekuk ke dalam. Ujung lidah ditempelkan di langit-langit rongga dalam mulut, tepatnya di belakang gigi bagian atas. Mulut tertutup, hadirkan seulas senyuman kecil pada wajah agar otot-otot wajah menjadi lebih rileks. Perlahan, bawa pandangan mata 1 meter di depan Anda dan biarkan kelopak mata turun secara alami. Kita akan melakukan body scanning atau relaksasi pada seluruh bagian tubuh. Bawa perhatian Anda pada area ubun-ubun kepala, rileks, keseluruhan wajah, rileks,
bagian leher rileks, bagian pundak rileks, bagian tangan dimulai dari lengan atas, lengan bawah, jari-jari tangan rileks, bagian dada dan perut rileks, bagian punggung dimulai dari punggung atas, punggung tengah, punggung bawah rileks, bagian pinggang, bagian bokong rileks, bagian kaki dimulai dari paha, betis, telapak kaki, dan jari jemari kaki rileks, rasakan keseluruhan tubuh yang semakin rileks. Pikiran pun menjadi semakin rileks. Tubuh dan pikiran menyatu dalam keadaan rileks. Jika Anda merasa belum cukup rileks, Anda dapat kembali melakukan relaksasi bagian-bagian tubuh. Jika Anda merasa cukup rileks, secara alami Anda dapat merasakan kembang kempisnya perut atau naik turunnya rongga dada. Perlahan bawa perhatian Anda pada area sekitar hidung. Amati nafas yang masuk dan keluar melalui hidung secara alami. Nafas masuk, saya tahu nafas masuk. Nafas keluar, saya sadar nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar.
masuk, nafas keluar. Amati hembusan nafas yang keluar maupun masuk melalui hidung secara alami. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Jika Anda merasa nafas telah menjadi kasar ataupun dibuat maupun dikontrol, Anda cukup sadari dan kembali mengamati nafas masuk, nafas keluar. Jika merasakan dada yang sesak ataupun perut yang tegang, Anda dapat kembali ke tahap sebelumnya dengan merelaksasikan berbagian tubuh sampai Anda benar-benar merasakan rileks. Amati nafas masuk, nafas keluar. Jika ada pikiran acak yang timbul, cukup sadari dan kembali ke metode. Jika pikiran mulai mengembara, cukup sadari lalu kembali ke metode. Bertekadlah untuk mengizinkan diri Anda sekedar hadir dan duduk di sini dengan nyaman dan rileks, dan selalu bersama dengan metode sampai bunyi yincing diundang, tanda sesi meditasi duduk segera berakhir.
Dengan mata tertutup, bawa kembali pikiran Anda. Tarik nafas yang panjang melalui hidung sebanyak 3 kali. Gerak-gerakan tubuh sedikit ke depan, ke belakang, kiri, dan ke kanan. Putar tubuh searah jarum jam sebanyak 3 kali. Lalu arah sebaliknya sebanyak 3 kali. Angkatkan tangan di depan dada, buka kelopak mata. Sesi meditasi duduk selesai. Membungkuk hormat. Terima kasih pada pembimbing kebaktian yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Suhu Xianji. Para umat dipersilakan untuk berdiri saling berhadapan. Anggota sangga akan memasuki bakti salam. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Baik, sebelum mendengarkan Dhamma Desana dari Yang Mulia Bikuni Xianqi, kita akan melakukan Aradhana Dhamma Desana. Brahma Caloka Dipa
pati sahampati katanjalia diwarang ayat cata santi dasata paraja kajatika desetu dhamma anukampi mang paja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di matanya. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka. Pada Bikuni Chenchi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima salam Buddhis dari suhu. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya untuk semuanya. Namo Buddhaya. Sesyung Suci, Tacia Amitofo. Amitofo. Suara suhu kedengarannya jelas tidak? Jelas. Jelas ya. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ini pertama kali ya untuk semuanya. Oh, enggak ya, ada satu ya. Pak Himawan, maaf ya. Suhu ini minta izin ya. Nama suhu bukan Senci. Nama suhu Xianze. Suhu pertama kali lihat di poster suhu Xianze. Oh ya enggak apa-apa lah ya. Tapi Suhu juga perkenalkan ya, kita semua punya nama yang lain ya, yaitu nama Sanskerta Badradarana. Nah, jadi kalau ada dengar Badradarana, Bikuni yang mulia Badradarana itu Suhu Xianze ya. Nah, tadi yang barengan sama Suhu Badrapadma. Nah, sekarang udah kenal ya. Oke, Suhu udah siapkan satu video ya, karena gini ya, kalau nggak ada video, Suhu juga pusing ya sebenarnya penyampaiannya harus seperti apa gitu loh. Biasanya kalau bisa yang mendengarkan Dhamma Desana itu kalau bisa jangan yang bosan-bosan ya. Nah, kalau bosan nanti bukan hanya ngantuk, pinggang juga capek gitu loh, sakit ya. Jadi ya silakan ya yang pegang sound system. Apakah nanti yang Anda lihat, yang Anda tonton ini ada berkaitan apa tidak? Nanti kita jelasin ya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang sipir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak kisah yang muncul di perjalanan saya. Paling gue dijemputnya telat lagi. Dan si Ibu asal mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? Sasan, apa tuh saya selingkuhannya? Atau punya pacar baru? San, aku suka banget sama mama papa. Kan kamu gak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Meski minta cinta lah sama saya. Mama aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Gimana kek? Kakak si adik punya pacar baru, San. Kok ini dibenerin? Jangan, San. Baik, Pak.
bapak yang suruh saya jemput. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari bapak, Bu. Emang on time? Iya, tadi bapak telepon, suruh jemput. Itu dari ibu, katanya buat adik. Tuh, kok malah dipoto? Buat saya, berubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Oke. Enak ya bisa nonton ya. Setelah nonton, apa yang dirasakan? Ini pernah nggak terjadi dalam kondisi kehidupan berumah tangga Anda? Pernah? Ada ya, ada yang seperti itu juga ya. Banyak kecurigaan ya. Yang istri curiga, yang suami curiga ya. Yang anak-anak merasa juga curiga sebenarnya. Hanya saja mungkin kecurigaan cara pandangnya yang berbeda, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya apakah ini bisa dikaitkan dengan topik yang ingin Su sampaikan hari ini? Ada hubungan apa tidak Su juga tidak tahu ya. Tapi yang pasti setelah nonton kita juga sudah berubah gitu loh. Terbuka, oh ternyata ya gitulah ya kehidupan sehari-hari. Kadang kita punya kehidupan juga seperti itu. Ya, bagi istri mungkin yang merasa suaminya jarang di rumah ya, jarang kasih informasi, enggak pulang tidak kasih tahu ya, sibuk di luar juga enggak dijelasin gitu. Tahu-taunya pulangnya pagi. Nah, begitu juga istri gitu loh. Juga punya kesibukan sendiri ya. Mungkin sibuknya alisan ya, kumpul-kumpul gitu loh. Tapi sebenarnya juga mungkin punya alasan yang bagus ya, mungkin dia kumpul-kumpul untuk mencari partner ya, partner kerja mungkin, jangan salah sangka dulu ya. Jadi cari usaha sampingan misalnya, kan bisa jadi ya. Jadi kalau sekarang kita hidup di kota itu kalau nggak bersosialisasi juga bingung ya gitu. Jadi itu juga salah satu bahwasanya si suami juga bisa timbul pikiran yang tidak jelas, negatif gitu loh. Tapi semuanya itu punya tujuan masing-masing. Yang menurut si suami, si istri itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan untuk keluarganya. Sebenarnya demikian gitu loh. Tapi ya ini seperti yang kita tonton yang. Tapi mungkin kalau kita punya supir yang seperti ini enak juga ya. Ya. Ada enggak yang punya orang kerja seperti ini misalnya ya, punya pengertian sampai seperti itunya loh. Wah, bosnya lagi apa ya. Bos ceweknya lagi apa gitu loh, sampai anaknya punya masalah pun dibantu. Tapi mungkin tidak banyak yang seperti itu ya. Nah, ini yang dikatakan berubah. Nah, ini mungkin dari sisi si supir ya, Pak supirnya punya sisi seperti itu, bahwasanya untuk berubah hal kecil ini aja dia bisa melihat dampak efek positif ya, perubahan yang luar biasa untuk sebuah rumah tangga, bosnya terutama. Nah kalau bosnya misalnya rumah tangga itu hancur, mungkin efeknya juga sama si supir juga ada ya. Nah, mungkin kalau udah pisah misalnya, bosnya hidup sendiri, si bos ceweknya hidup sendiri, mungkin
dia juga kehilangan mata pencahariannya. Nah, itulah karyawan yang kreatif, karyawan yang hebat luar biasa ya, punya mindset yang ke depan. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu contoh ya dari yang tadi kita lihat. Nah, ini ada yang kedua. Nah, videonya. Ini Suhu banyak kali video yang dikasih ya. Daripada ya kita nonton TikTok yang tak jelas gitu loh ya. Mungkin ini juga Suhunya suka nonton TikTok ya. Ya enggak lah ya. Nah, tapi kita nonton yang bagus punya. Nah, jadi kalau kita bilang Suhunya enggak nonton TikTok ya itu kayaknya sih saat ini ya kehidupan sekarang ini yang teknologi kita juga suhu-suhunya nggak mau ketinggalan ya. Nanti umatnya kasih tahu Suhu tahu nggak yang kemarin ada TikTok kasih tahu berita-berita ini. Ya mungkin kalau berita tentang tetangga lagi ribut ya kita nggak nontonnya begitu ya. Tapi yang seperti ini kita pasti lihat. Kenapa? Karena seperti ini membuka wawasan kita gitu. Terkadang kita nggak ada pemikiran sampai kok seperti itu ya, ada kehidupan seperti ini ya, kita nggak terlintas gitu loh. Setelah melihat ini, mungkin ini bagus juga ya. Daripada hari ini kalau penyampainya Suhu ya ganti misalnya judulnya Anicca, mungkin hari ini orangnya separuh yang datang. Ya kan? Patika Samupada, aduh ini lebih pusing lagi, lebih separuh lagi, tinggal seperempat umatnya. Ya, karena kita juga melihat ya saat ini kalau Suhunya ya pembicara itu enggak pinter-pinter kasih topik ya biar kelihatan mantap lah ya. Patika Samupada ya, hukum saling saling bergantungan. Pusing dengarnya belum apa-apa sudah pusing duluan ya. Jadi Suganti ya judulnya seperti ini, ada nonton videonya entah ada kaitannya atau tidak, terserah bagaimana tanggapan Anda ya. Yang pasti Anda sudah nonton, Anda punya pemikiran, ada juga ya kehidupan seperti itu. Oke, baik, video yang kedua. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, entah itu suatu kebetulan atau memang sudah diatur. Saat itu seorang ibu turun dari mobil menuju minimarket sambil menggendong anaknya. Lalu bertabrakanlah ia dengan seorang wanita berbaju pink dan tanpa sengaja ia menjatuhkan dompet wanita itu. Tapi ia mengacukannya hingga orang lain mencuri dompet tersebut. Setelah itu wanita berbaju pink menuju membeli gorengan. Namun ia tersadar dompetnya hilang, meninggalkan penjual yang sedih karena dagangannya tidak laku. Di seberang jalan tempat ibu yang menggendong anaknya, terlihat penyapu yang sedang menyantap makan siang. Dan tak sengaja menjatuhkan makanannya karena kaget sapunya terjatuh. Ia pun akhirnya memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara saat sang ibu memasukkan belanjaannya ke mobil, anaknya tertabrak. Bagaimana jika waktu itu ada perubahan? Sang ibu mengambil dompet dan mengembalikannya. Maka wanita berbaju pink dapat membeli gorengan dan akan meneruskan kebaikan untuk berbagi nasi bungkusnya kepada penjual gorengan. Dan penjual akan pulang lebih awal sehingga bertepatan dengan penyapu yang menjatuhkan nasinya. Ia membagikan nasinya, maka penyapu akan tetap di sana. Dan saat anak tersebut berjalan, yang seharusnya tertabrak akan selamat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, entah itu suatu kebetulan atau memang sudah diatur. Tapi dengan perubahan kecil, kita dapat membuat perubahan yang besar.
Nah, mungkin yang video yang kedua nih Anda sudah lebih terbuka ya, penglihatan ya, pengamatan untuk kedepannya. Jadi terkadang inilah yang disebut berubah atau merubah atau ada perubahan ya. Kalau kita ingin merubah orang lain itu mungkin sangat susah ya. Lebih susah lagi sebenarnya untuk merubah diri sendiri. Benar tidak? Iya kan? Nah, lihat aja jari kita ada 5. Ya. Kita sering nunjuk si A, si B, si C, si D. Kenapa si A begitu, si B begitu, si C begitu? Anda lihat jarinya 1 nunjuk orang. 4 jari itu sebenarnya mengalah ke diri sendiri. Nah, ini orang Medan siong-siong kong ya. Ini di sini banyak orang Medan enggak? Banyak ya? Banyak ya? Ada ya? Nah, jadi kalau suhu bahasa Hokkien nanti sebagian bisa dengar, sebagian tidak bisa ya. Ini Hokkien yang sering ngomong ini ya. Ceki ciu kilang, ceki cai kilang, si kicai ki kaki. Nah, ini Hokkiennya keluar ya. Ngerti tidak? Ngerti? Ngerti? Enggak ya? Oh ya, nanti tanya ya tetangganya yang orang Hokkien Medan. Jadi inilah yang dikatakan bahwasanya merubah diri ya. Merubah apanya? Kalau dalam Buddhis ya, Buddha hanya 3 yang sering diingatkan kepada kita para makhluk yang namanya makhluk manusia ini. Apa ketiga itu? Selalu waspada dan jaga ya pikiran kita, ucapan kita, tindakan atau jasmani kita ini. Pernah dengar? Pernah atau tidak? Hah? Karena kenapa? Ketiga sumber inilah yang selalu ya tidak pernah putus. Bahkan kita sendiri tidak pernah tahu kapan awal dan kapan akan berakhir kelahiran dan kematian. Karena ketiga ini. Karena pikiran inilah ya. Makanya ucapan ini apa yang keluar. Karena ucapan inilah makanya tindakan kita seperti apa. Makanya kalau yang seperti tadi Anda sesi meditasi ya, tadi suruh di ruangan itu sana, hebat ya di sini ya meditasinya luar biasa. Kenapa? Ada yang menuntun gitu loh. Luar biasa loh di sini. Mungkin tidak semua tempat ya kebaktian itu kalau meditasi biasanya dibiarkan. Tutup lampu selesai. Udah 10 menit udah tutup lampu, buka lampu, udah meditasi selesai. Iya kan? Di sini luar biasa. Karena guru meditasinya juga hadir. Jadi kalau berbicara juga harus hati-hati gitu loh. Takut salah juga gitu loh. Karena kenapa? Jujur ya, Suhu sendiri aja tidak pernah menuntun meditasi. Karena jujur juga kembali lagi Suhu katakan Suhu itu bukan guru meditasi. Jadi saat ini Suhu sendiri aja masih belajar meditasi. Jadi berusaha. Jadi belum bisa ngajarin orang meditasi. Jadi di sini luar biasa ya, meditasinya dituntun supaya kita lebih bisa fokus. Pada saat pikiran kita bisa fokus, tentu saja ucapan kita juga fokus. Pada saat ucapan kita bisa fokus, tentu saja tindak tanduk kita juga bisa kita kendalikan. Ya, karena semua berawal dari pikiran. Oke, setuju ya? Yang ini setuju ya? Ya, jadi kalau Suhu nggak berani membenarkan. Kalau Anda setuju berarti ya benar lah ya seperti itulah ya. Pak Himawan seperti itu ya? Nggak berani bilang tidak. Oke. Ya, kembali lagi ya. Jadi di sini Suhu ingin mengingatkan kita semua ya, setelah kita menonton video yang kedua tadi. Coba kalau seperti ini kita bawa untuk
kegiatan kita datang ke vihara misalnya. Tadi kita lihat ya, hanya satu tindakan peduli ya. Begitu dompetnya jatuh, seolah-olah itu bukan barang milik saya. Padahal mungkin karena kesenggol tadi ya, terselempet terus jatuh dompetnya dilihat karena bukan punya dia. Yaudah dia pergi masuk ke dalam supermarket. Masa bodoh. Nah, karena ketidakpedulian ini, masalah kecil ini bisa timbul masalah yang di depannya itu sampai si anak kecil mendapatkan kecelakaan. Ini hal-hal yang di luar dari pemikiran kita ya. Kita nggak menyangka bisa sampai seperti itu kejadiannya, dan kita tidak tahu ya. Kalau kita lihat ini ya kita tahu dong, karena kita kan tonton ya. Tapi kalau di kondisi seperti itu, si ibu yang tadi gendong anak, dia nggak tahu akan seperti itu terjadinya. Kalau dia tahu mungkin bisa flashback kembali, mungkin dia akan merubah apa? Merubah kepedulian dia mungkin. Hanya saja mengambil dompet ini, memberikan kepada si ibu, masalahnya tidak seperti itu. Bisa menyelamatkan nyawa satu anak kecil. Nah, ini yang kita lihat seperti itu ya. Begitu juga pada saat seperti hari Minggu ini Anda datang ke vihara. Apakah motivasi kita datang ke vihara hanya sekedar datang ke vihara? Pernah enggak terlintas dalam pikiran kita, kenapa kita datang ke vihara? Nah, ini nanti dijawab ya. Nah, udah? Kenapa kalau setiap kita ada acara misalnya di Vihara Ekayana Arama ya, ataupun di Vihara Ekayana Serpong, nah, misalnya acara besar ya untuk Waisak Katina, nah, ya kan selalu terbuka untuk semuanya, bahwasanya kita butuh volunteer. Nah, siapa yang ingin mendaftarkan diri silakan. Pernah lihat di medsosnya ada terbuka untuk umum kan? Itu tidak ada KKN ya. Kalau kita KKN dari vihara ya kita rugi sendiri ya. Jadi kembali lagi, nah mereka yang ikut mendaftarkan diri ya untuk menjadi volunteer ya, untuk bantu kegiatan kita. Nah itu juga sebenarnya mungkin bagi mereka itu daripada saya punya waktu saya nggak dipakai, daripada saya sudah sibuk seharian saya nggak berbuat kebajikan, ini kesempatan saya berbuat kebajikan. Nah, jadi apa juga oke lah, jadi penjaga tali juga oke ya, apalagi kalau bisa jadi bagian kebersihan, bersih-bersih kamar mandi, kutip-kutip sampah, buang-buang bagian buang sampah, atau bagi-bagi buku kebaktian. Mungkin yang kita lihat itu hanya sebuah tindakan kecil. Di sini ada yang pernah ikut jadi volunteer enggak? Mungkin banyak ya. Ada? Coba tunjuk tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sana sungguh enggak kelihatan ya. Tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Nah, coba. Kalau tidak banyak, mungkin yang jadi volunteer tiap tahun ada. Coba tunjuk tangan. Tiap tahun selalu daftar jadi volunteer. Ada tidak? Wah ini gawat ini. Berarti tahun ini dia daftar, tahun depan dia kapok. Coba yang tunjuk tangan jadi volunteer tadi coba. Agak tinggi, biar kelihatan. Yang tiap tahun ada. Oh di belakang ada 1. Ada lagi? Atau baru tahun kali ini dia jadi volunteer? Ada? Baru tahun ini ya? Ada tahun ini. Yang sudah 2 tahun, 3 tahun? Ini viharanya sudah berdiri bertahun-tahun loh. Berarti enggak kapok-kapok ya? Suci, enggak kapok-kapok ya? Enak enggak? Enak ya? Jadi bagian apa waktu itu? Pegang rangkai bunga. Tiap tahun rangkai bunga.
Coba bayangkan. Bagi mereka ya yang ikut jadi volunteer ya, itu sebuah perubahan untuk mereka. Kenapa? Pasti mereka dapat sisi positifnya, dapat keuntungannya. Ya keuntungan jangan ditanya, bukan digaji ya tentunya. Benar tidak, Sece? Bukan digaji ya. Tapi apa coba? Ada kebahagiaan. Nah, bahagia kongte ini ya, kongte kita katakan, kebajikan ini sejati. Nah, apaan sih itu suhu kebahagiaan sejati? Nah, kalau Anda tidak mengerti, tahun depan Anda daftar jadi volunteer. Jadi Anda tahu apa itu kebahagiaan sejati. Ini yang disebut perubahan kecil, merubah diri dari hal kecil mendapatkan manfaat yang luar biasa. Perubahan yang besar. Perubahan besar itu kalau perubahan kecil ya kita katakan di sini ada dua ya, yang baik dan yang tidak baik. Nah, yang tadi Suhu memberikan contoh ya, yang di video tadi kita tonton ya. Nah, yang di video kedua tuh sangat jelas. Yang pertama itu karena ketidakpedulian itu membawa perubahan besar, tapi sangat tidak baik. Ya, kenapa? Karena ada yang menjadi korban kecelakaan. Demikian ya, tadi yang ditonton, benar ya? Ini pikirannya masih di sini ya, belum kemana-mana ya. Ingat loh, di sini ada guru meditasi loh. Hati-hati ya, energi Anda bisa dirasakan oleh beliau. Ya, nggak boleh macam-macam loh ya. Kalau Suhu nggak bisa ya. Nah, terus yang baiknya apa? Yang baiknya karena dia peduli, hanya mengutip dompet, memberikan kepada pemiliknya, masalahnya semuanya baik. Ya, sampai yang tukang sapu di jalan juga baik ya, sampai si anak juga selamat gitu loh. Semuanya baik. Inilah kebajikan kita. Karena kepedulian kita yang kecil ini, kita bisa membawa manfaat yang luar biasa. Nah, kalau yang seperti tadi ya kebahagiaan sejati. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Kenapa mereka yang jadi volunteer itu bisa bertahun-tahun selalu mendaftarkan diri jadi volunteer? Karena mereka mendapatkan kebahagiaan sejati. Tahun lalu ceritanya gini, waktu dia merangkai bunga dengan model seperti ini, dia merasa bangga, puas. Begitu disorot, weh ini bunganya dia rangkai. Padahal nggak ada yang tahu nih siapa yang rangkai gitu loh, nggak dipromosiin. Nah, siapa Sece namanya? Hah? Siapa? Apa? Ling Fong ya. Nah, coba. Nggak ditulis di situ bahwasanya ini yang rangkai bunga ini Ling Fong, nggak ada. Ya, nggak ada promosi seperti itu. Nah, tapi Sece Ling Fong ini bahagia. Kenapa? Ini loh, saya yang rangkai bunga ini, saya yang dekor. Apalagi bunga ini diletakkan di altar, di Bhaktisala gitu loh. Dan yang melihat bunga ini sebegitu banyak umat-umat yang datang. Karena ada bunga yang taruh di altar ini begitu indah ya. Ini untuk makhluk yang kelihatan ya, manusia-manusianya. Weh bagus ya altarnya gitu loh. Orang lain merasakan. Itu untuk kita yang melihat. Bagaimana untuk mereka ya, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa, para dewa pelindung dharma ya, dan makhluk-makhluk suci lain. Bahkan untuk makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu sangat banyak. Begitu mereka hadir ya di tempat ini, mereka juga sangat bahagia. Nah, inilah yang disebut kepuasan ya, untuk diri kita yang membawa kebahagiaan sejati. Kita yang melihat, kita hanya merasa, wah bagus banget Bhaktisala ini, indah sekali ya. Tapi kita tidak merasakan, bukan kita yang rangkai bunga itu. Nah, kita hanya penikmat melihat, kita bahagia. Tapi ingat,
Bahagia yang sejati itu bagi mereka yang yang merangkai bunga itu. Begitu juga kamar mandi misalnya. Coba Anda tahu tidak kalau untuk sebuah acara orang paling tidak mau untuk bukan belum ya Suci ya, tunggu belum. Paling tidak mau kalau bisa tugasnya yang bagian bersih-bersih kamar mandi. Anda jangan ketawa dulu ya. Anda percaya tidak? Percaya tidak? Kalau Anda percaya, berarti Anda pernah di tugas itu. Belum merasakan ya. Nah, tahun depan coba Anda daftarkan diri, Anda langsung mencalonkan diri sebagai petugas bagian kebersihan kamar mandi. Paling tidak enak. Kenapa? Paling jolok, paling kotor, paling becek, semua ada di situ. Nggak bisa lihat kegiatan, paling enak itu yang di Bakti Salah, ya. Bisa dekat sama suhunya, anggota sangga, bersih tempatnya, ada AC-nya lagi, ya bisa lihat kegiatan acaranya. Enak tidak? Benar? Yang kedua itu bagian dapur. Panas, mana ada orang masak-masak pasang AC coba? Ada tidak? Ya begitu juga, tidak ada kamar mandi itu, kalau bersih mau dibersihkan lagi kan tidak ya. Justru karena kamar mandi itu kotor, makanya ada petugas bagian kebersihan kamar mandi. Atau sampah misalnya, sampah-sampah makanan. Itu kan berantakan ya, ada yang makanannya sedikit basah ya, lengket. Kadang ada semut. Seperti itu kan, kotor tempatnya, ada ya pasti ada aroma terapinya gitu loh. Benar? Itu juga sama. Tidak banyak orang mau di sana. Tapi pada saat kita bisa melaksanakan semua itu, kita ditempatkan di sana dan kita melakukannya. Ya, Su tidak tahu ya, begitu kita bisa melihat pelayanan kita terhadap sebegitu banyak umat yang keluar masuk kamar mandi, ada yang perutnya sakit, ya, ada yang kebelet, ya, ada yang ya semualah. Orang bisa dengan lega keluar dari kamar mandi itu, puas dengan kamar mandi yang tidak bau pesing misalnya. Coba rasakan, bahagia tidak? Enggak lah Suhu, tahun depan saya kalau bisa jangan di sana lagi. Tapi itulah kebajikan kita. Di saat kita bisa melayani ya umat banyak, kita bisa merasakan dengan sangat puas. Makanya tahun depan berbondong-bondong daftarkan diri. Jangan tanya sama Suhu kebahagiaan sejati itu seperti apa. Suhu tidak bisa menjelaskan. Samanya hanya hari ini Suhu juga bahagianya sejati loh. Enak bagi kalian ya, datang ke vihara, duduk, ikut kebaktian, selesai menunggu hari ini ada Suhu Siencek katanya dari vihara Ekayana Arama akan ke sini memberikan dhamma desana. Demikian ya. Benar tidak? Demikian ya. Anda enak. Ya. Enak enggak bagi suhunya? Enak tidak? Enak tidak? Yang benar. Ya enak lah. Coba orang suhu dapat ini, dapat ngobrol di sini. Enak gitu loh. Tapi Anda tidak tahu kalau hari ini suhu tidak mengambil perubahan kecil, saya tidak akan di sini duduk untuk berbicara dengan Anda. Anda tahu perubahan kecil itu seperti apa? Karena Suhu juga seorang umat dulunya. Saya juga seorang umat. Sama seperti Anda. Anda masih kuai-kuai ya. Selesai kebaktian ya, dengar suhunya dhamma desana. Suhu, ini enggak malu ya, ini orang Medan nih, suhunya orang Medan. Datang ke vihara, ceritanya kalau dulu bahasanya begini,
Kalau di Medan dulu di Vihara Borobudur itu kita kebaktian hari Rabu. Kebaktian setiap minggu hari Rabu malam jam 7. Bawa mobil, aduh gerimis. Aduh parkirnya jauh banget. Udah sampai depan Borobudur, Vihara Borobudur, hanya parkir mungkin sekitar 20 meter. Karena semuanya kan rame ya parkiran, 20 meter. Tinggal masuk jalan kaki. Aduh gerimis, enggak jadilah, yuk kita pulang aja. Itu suhu. Kedua datang lagi. Udah sampai di vihara. Ih kok rame banget ya, kenapa ini? Biasanya minggu lalu enggak begini. Oh Ceit. Enggak jadilah, Ceit ini suhunya liamkingnya kayak tak api. Saya enggak bisa ngikut. Pulang lagi. Saya jujur, saya tidak bohong karena ada Buddha di depan kita ya. Hari Minggu, ceritanya ya hari biasa Rabu saya sibuk. Saya mau cuci dosa lagi kali ini, benar-benar saya mau cuci dosa. Tapi ini bukan beruntun tiap minggu, tidak ya. Ini karena mau ikut kebaktiannya aja susahnya minta ampun, banyak sekali alasannya coba. Sampai hari Minggu saya datang ke Vihara Borobudur lagi. Petantang petenteng datang, sudah telat. Lihat di jadwal. Oh ini Minggu ganjil. Kalau ganjil bacanya parita. Genap bacanya liamking. Saya enggak suka liamking. Minggu ini minggu liamking, saya tidak suka. Pulang. Sudah telat. Alasannya, oh ini liamking, pulang. Anda tidak percaya, suhu pertama kali ikut kebaktian Mahayana, ya, Lu Xiang Chan, suhu, ya sudah Lu Xiang Channya kapan ini? Siangnya lelenya panjang sekali. Kapan ini? Sudah pindah kata, dia belum. Masih nya panjang. Baru makanya dari waktu itu, dari sejak itu enggak mau lagi ikut kebaktian Mahayana. Maunya yang baca parita aja. Kenapa? Sudah suruh berdiri 1 jam ya. Bacanya panjang, sutranya tak ngerti, bacanya berepotan. Maksudnya saya yang enggak. Kalau parita enak. Ya, tiap minggu yang dibaca parita pada umumnya. Kalau sutra kan diganti-ganti ya. Nah, Su nggak tahu di sini kalau ada parita tambahan ya. Mungkin juga boleh ya. Ini saran ya. Diganti sekali-sekali mungkin apa gitu loh ya. Nah, parita enak. Di bawahnya atas baca Budang Salana Gajah. Apa sih Budang? Oh, aku berlindung kepada Buddha. Bisa nyontek. Nyontek sedikit. Oh, ini artinya. Oh, gitu. Enak. Sutra tidak. Gak ngerti. Tak apa itu. Ya, pokoknya apalah itulah ya. Bisa loh. Mungkin waktu itu kita lagi baca. Secing mungkin ya. Mungkin ya. Karena itu Xiao Zai Fa Hui. Rame. Suhu bisa loh. Orang lagi baca kayak kereta api. Suhu bisa baca sampai gini. Dipanggil teman, sampai mana? Oh ini ya, oh iya, baca lagi. Tidur lagi. Berapa sesi sih suhu itu Su Xianzhe tidur untuk kebaktian baca 1 sutra. Coba, itu dulu ya suhunya. Tapi Anda pernah menyangka enggak? Saya punya kebajikan luar biasa. Hari ini saya bisa duduk di depan Anda. Menceritakan kembali pengalaman saya. Mungkin bagi Anda lucu gitu loh. Tapi bagi suhu tidak. Ya, mungkin kalau saya pikir memang lucu. Tapi kalau saya melihat dalam diri saya waktu itu dan hari ini, saya sangat kanen, terima kasih. Ya, kenapa? Berterima kasih untuk kepada diri saya sendiri. Di mana waktu itu untung, ya ini orang Medan suka bilang ada untungnya lagi. Ya. Saya mau berubah.
saya merubah diri saya. Ya, yang dalinya saya tidak suka lemkeng. Saya mau berubah. Karena mungkin juga sudah waktunya gitu loh. Ya, kalau orang bilang ini panggilan suhu, kalau nggak ada jawabannya, kenapa suhu mau cucia sih? Ini kan umat saling bertanya ya. Kenapa suhu mau cucia sih? Suhu kenapa mau cucia? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul untuk umat-umat. Kenapa seorang sangga itu mau aja ya? Ya karena mungkin suhunya lagi serien kali. Lagi putus cinta, maka suhunya pindah, maksudnya pindah jadi sangga gitu loh. Oh enggak, suhunya lagi bokangco, jadi suhunya ya jadi sangga gitu loh. Tapi percayalah ya, apapun itu ya, setiap dari kita para monastik, begitu kita mengambil langkah, kita ingin memasuki kehidupan melepaskan kehidupan dari perumah tangga, dari umat menjadi seorang sangga. Memang setiap sangga itu punya cerita masing-masing ya. Nah kalau suhu ya nanti itu ada sesinya ya, tidak di sesi ini ya. Karena saya berani mengambil perubahan kecil ini. Ya saya melubah diri saya, melubah pola pandang saya ya. Dulu suhu juga seorang tong-tong cap loh. Cung Cung Cap tahu ya? Tahu Cung Cung Cap? Tahu Cung Cung Cap tidak? Di bawah ada hiolo besar enggak di depan sebelum kita masuk ke pintu kaca masuk? Ada? Setiap kalau datang enggak penting ikut kebaktian atau enggak. Pokoknya ambil hio 3 batang harus 3. Nah, enggak boleh 1, hionya harus 3. Itu sudah mindset dari dulu. Kalau ke kelenteng harus 3. Tiam, pai-pai, tikong, popi ya. Hari ini saya sehat, besok saya sehat. Hari ini rezeki saya ada, besok bisa lebih banyak lagi. Cap. Udah, saya sudah ke vihara, pulang. Hati sudah liang dan gembira. Ada yang seperti itu? Ada yang masih seperti itu? Hah? Tidak usah malu-malu. Suhu aja tidak malu. Anda juga enggak usah malu-malu. Tapi dari kegiatan seperti itu, kalau Anda ya bisa hadir setiap minggu, ikut kebaktian, ikut dengar Dhamma Desana, bertahanlah ceritanya ya, tidak pulang, tidak beranjak dari tempat tidur, dari tempat duduk Anda, berarti Anda juga punya perubahan. Sadari atau tidak disadari, ya Anda renungkan kembali. Kenapa bisa demikian? Manfaat apa yang kita dapatkan? Apakah setelah kita berubah seperti ini, kita hidupnya lebih bahagia apa tidak? Jangan tanya suhu, Anda jawab sendiri. Karena motivasi setiap orang datang ke vihara itu beda-beda. Karena ada rumah saya kan di sebelah west suhu, jadi saya daripada di rumah saya datang ke sini kan banyak orang, ya kan? Oh suhu saya sudah 2 tahun ini apes tuh selalu. 2 tahun ini saya selalu apes, usaha apa aja nggak lancar, rumah tangga ribut saja, anak bokuai, patut. Ya saya mau cuci dosa, jadi saya canhoi lah, bertobat, mau cuci karma buruk saya datang ke vihara ikut kebaktian lah. Ceritanya bertobat lah begitu ya. Nah, kalau yang punya pola pandang seperti ini sebenarnya juga tidak salah ya. Mudah-mudahan setelah kehidupannya membaik, dia tidak kembali lagi dengan mindset yang lama. Karena kehidupannya sudah mulus kembali, dia pun tidak ke vihara lagi. Nanti kalau berubah lagi hidup dia akan datang ke vihara lagi. Ada juga orang seperti itu, jangan bilang tidak ada. Waktu susah sekali, kelenteng mana yang tidak didatangin coba? Kalau di Jakarta ada 100 kelenteng, coba kelenteng mana lagi yang belum saya datangin ya? Di mana ada yang itu sennya, Cun punya, yang bisa bantu saya punya sengli lagi mandet gitu loh. Ini juga Anda jawab sendiri ya, tanya sama diri Anda. Banyak orang seperti itu.
Suhu tidak bohong ya. Karena ini kan bukan karena saya suhu, saya tidak bohong ya. Bukan demikian. Karena di wihara, ya di sini kan kita tidak tinggal di sini. Di Vihara Ekayana Arama, umat jenis apapun ada. Dari yang pai-pai datang ke Bhaktisala, kalau bisa bakal dupanya 10, nggak ngerti apa hunya ditaruh di belakang dompetnya, supaya uangnya bisa banyak, tidak bisa berkurang, ada. Ada. Ada loh. Yang taruh minyak, sembunyi-sembunyi gak ada orang, taruh minyak. Nanti datang lagi, minyaknya kalau ada ambil bawa pulang. Ada lagi yang sengaja ambil cantong, itu pelita yang ada apinya, ya pelita yang ada sumbunya, minyaknya diambil sedikit. Dituang di botol. Kita tidak masalah Anda ngambil minyak ini, masalahnya karyawan kita kena tegur karena minyaknya jatuh-jatuh di meja, jatuh-jatuh di lantai. Itu kan di Ekayana kita kan lantainya bukan parkit, bukan karpet begini ya. Lantainya kan marmer, bercak-bercak. Takutnya orang kalau udah kepijak, takut kepleset satu. Yang nomor 2, kepijak minyak sampai kemana-mana minyaknya coba, sampai jejak kakinya ada coba. Orang kan tidak berpikir sejauh itu. Ada lagi kalau datang ke Bhaktisala, misalnya kalau Cik Cap, kadang kita buka AC, itu satu orang pasang satu dupa, berasap semua satu ruangan, coba bayangkan kalau pas suhu lagi datang, waduh. Nah inilah mereka yang tidak punya mindset yang benar. Karena kenapa? Datang ke vihara berharap ini rupang Buddha, rupang Bodhisattva bisa membantu. Tapi bagi mereka yang masih punya mindset 2 tahun ini hidup dia tidak lancar. Akhirnya dia datang ke vihara, dia ikut kebaktian, berharap semoga dengan kebaktian ini, kebajikan ini, pelimpahan jasa ini bisa merubah hidup dia. Nah, itu yang namanya perubahan. Mungkin dari Dhamma Desana ini dia bisa mendapatkan pencerahan. Setiap ikut mendengar Dhamma Desana dari siapa dia pulang, dia bisa melakukan perenungan, dia bisa berubah. Iya kan? Benar tidak? Ya, Suhu berharap ini benar ya, benar adanya. Jadi ini kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Jadi selalu ingat ya, apapun yang kita lakukan dari pikiran kita, dari ucapan kita, tindak tanduk kita, itu yang paling penting ya, terutama dari pikiran kita dirubah ya ke hal-hal yang baik supaya kedepannya semuanya juga ada baik adanya. Nah, untuk sebagai penutupnya, Suhu ingin membacakan satu yang ini ada di Dhammapada 19. Seseorang banyak membaca kitab suci, ya seperti buku Dharma, mendengar ceramah Dharma, ya, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran itu sendiri. Jadi ini kembali lagi seperti Buddha ya sering memberitahukan kepada kita bahwasanya cobalah kita berehipasiko. Jadi berehipasiko bukan hanya kita mendengar. Hari ini kita sudah mendengar. Mungkin kita juga sudah mendapatkan pencerahan-pencerahan yang sama ya dari Suhu atau dari siapapun di YouTube misalnya, atau mungkin di TikTok ya, atau di Instagram ya, atau di konten-konten yang lainnya ya. Sekarang kan lagi ini ya, lagi rajin nonton konten kan. Kita jangan hanya sebatas mendengar, bagus ya, ini bagus loh, ini bagus sekali sampai disimpan ya, bagus ini.
jangan sampai cuma stuck di sana. Ya, apapun yang menurut Anda itu bagus dan sesuai dengan ajaran Dharma, sesuai ajaran Buddha, itu kita perlu merenungkan kembali. Dan setiap kondisi yang kita hadapi, kita bawa Dharma yang ada dalam diri kita, kita harus mempraktekkannya. Itulah ehipassiko. Di saat kita mendapatkan manfaatnya, itulah milik kita. Perubahan itu, perubahan kecil menjadi perubahan besar. Yang merasakan itu diri kita sendiri. Seperti halnya tadi Suhu katakan, kebahagiaan sejati itu milik kita. Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena diri kita sendiri yang mempraktek. Jadi kita sendiri yang tahu kebahagiaan sejati itu seperti apa. Ya, jadi mudah-mudahan juga Anda juga punya nanti cara perubahan seperti Suhu. Jadi anggota sangga kita juga bertambah gitu loh. Ngerti maksud Suhu? Jadi Suhu menceritakan pengalaman bukan hanya untuk ya cukup didengar gitu loh, direnungkan kembali. Oh, Suhu aja berani mengambil jalan ini, siapa tahu ya anak-anak Anda punya keberanian yang sama pada saat mengajukan ya formulir untuk ikut retreat misalnya Pabaja. Tolong ya jangan dikasih hambatan, jangan dibatasin ya, jangan takut. Silakan anakku, pergilah. Itu hal yang baik, membawa positif, silakan. Tanda tangan langsung. Ya, jangan dihambatin ya. Jangan sampai ada teman tetangga yang bilang gini, kamu jangan gini loh, nggak boleh loh menghalangi anakmu mau berlatih, apalagi dia mau cucia, nggak benar loh, nanti mama jadi durhaka loh. Nah, jangan sampai kita seperti itu sama teman-teman kita. Nah, ya, tapi kasih kesempatan kepada mereka untuk bisa berubah. Perubahan anak kita juga melupakan perubahan bagi orang tuanya. Anda tidak percaya? Mama Su sekarang bisa nienfo. Dulunya juga sama. Bukan cuma hanya cuncung cap masih rajin ke kerenteng. Mama saya tidak rajin ke kerenteng. Sampai sekarang juga mama saya tidak rajin ke kerenteng. Tapi setidaknya mama saya pada saat dihadapkan datang orang ketok-ketok pintu, ya, Ai kita ada bawa ajaran bagus Ai, bisa naik ke surga. Mama saya cuma bilang satu, maaf saya Pai Omitofo punya. Nah karena Suhu sering diceritakan oleh mama bahwasanya ini banyak tetangga entah siapa-siapa datang menawarkan kepada beliau apa gitu, ajaran apa. Suhu bikin poster Omitofo besar di bingkai, kasih kaca lagi, pasang pas di tengah pintu. Terakhir Suhu bikin lagi altar ambalan kasih Kuan Im punya rupang. Hasilnya apa? Setiap orang datang mama saya nggak bisa jawab, dia cuma bilang maaf secie, maaf sesiong. Saya Pai Omitofo punya. Selesai. Setiap hari nienfo. Mungkin dia tidak mengerti apa itu nienfo. Tapi dia punya kegiatan yang positif. Nah seperti itu. Setelah anaknya cucia, dulu anaknya mau cucia mamanya sedikit. Dia tidak menghalangi tapi sedikit keberatan. Kenapa? Dalam orang tua selalu punya pemikiran bahwasanya kalau anak kita cucia, berarti anak itu milik vihara, bukan milik orang tuanya lagi. Hilangkan ya mindset seperti itu ya. Oke? Nah, jadi lanjut lagi. Nah, ini isi dari Dhammapada 19. Seperti tadi Suhu katakan, seseorang itu banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran. Ini orang yang lengah itu seperti gembala yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Ya, jadi yang tadi Suhu jelaskan adalah seperti gambaran di Dhammapada 19 ini. Ya, ingat kebahagiaan itu tidak bisa, kebahagiaan sejati itu ya tidak bisa menjadi milik orang lain. Itu adalah milik kita sendiri. Nah, pada saat kita benar-benar
melakukan ehipasiko. Ya, ehipasiko bukan orang lain. Ehipasiko itu diri kita sendiri yang harus berehipasiko. Ya, ehipasiko itu harus sampai ke praktek. Dan tidak hanya sampai di praktek, sampai di praktek kembali lagi kita renungkan. Kita dengar lagi, kita pahami lagi, kita resapin lagi, kita praktekkan lagi. Dan kita balik lagi, tarik kembali lagi, kita renungkan kembali baik dan buruknya, benar dan tidak benarnya. Itu selalu diulang-ulang seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan satu kebahagiaan sejati. Dan satu hal lagi adalah kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Jadi datang ke vihara bukan hanya sekedar duduk baca parita dengan dhammadesana dan pulang. Oke? Nah, jadi sampai di sini ya cukup ya. Nah, ini masih ada waktunya nggak atau selesai? Selesai ya? Oh, untung ya, jadi nggak ada yang bertanya ya. Oke, ini waktunya nggak panjang. Tadi bilangnya waktu di dalam 45 menit ya? Ya benar, tapi sebentar ya 45 menit ya. Bosan nggak? Nggak ya, terima kasih ya kalau nggak bosan ya. Nah, jadi tutup untuk dhammadesana hari ini karena waktu sudah cukup ya, jadi tidak perlu bertanya lah ya. Kalau mau bertanya nanti kapan-kapan lah ya. Nah, tapi yang pasti Suhu ya tutupnya dengan doa ya, semoga dengan kegiatan kita pada hari ini ya, setelah kita melakukan pembacaan parita, kita bermeditasi sejenak, dan setelah itu kita mendengarkan dhammadesana. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan, umur panjang ya, selalu bahagia ya, untuk semua makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak ya, semoga semua makhluk ikut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tachia Omitofo. Baik, para umat, sebelum Bikuni Sofu Sianca meninggalkan bakti sala, para umat dipersilakan untuk berlutut. Kita akan memberi perhormatan satu kali namaskara dengan dipandu oleh gong. Namaskara cukup satu kali ya. Para umat dipersilakan untuk berdiri saling berhadapan. Terima kasih pada Suhu Sianca atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman Malam Upasota Ceit pada tanggal 12 Desember dengan pendarasan Sutra 88 Pase Pavo pukul 7 malam di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Pengumuman kedua, pengurus Wihara Ekayana Arama dan Wihara Ekayana Serpong mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk hadir pada acara peringatan 40 tahun masa kebiksuan dan hari berkelanjutan yang ke-64 tahun yang Arya Bante Arya Maitri Mahastawira pada tanggal 17 Desember pukul 9.30 pagi di Wihara Ekayana Serpong. Pengumuman ketiga, dibuka kelas yoga pada hari Rabu dan Jumat dan malam Senin dan hari Kamis. Untuk pendaftaran bisa menghubungi kontak person yang tertera di poster. Pengumuman selesai. Terima kasih. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Bapak Handono Samin, Mendiang Halim atau Ang Cicai, Mendiang Ong Lian Hua, Mendiang Tio Chin Siong, Mendiang Lai Mui Song,
Mendiang Abijanto Chudri. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Ceam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ceam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ceam Hehi Sambata Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Tebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Lokasanti Akasata Tebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Ida Wonyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Ida Wonyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Ida Wonyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ce Pito Bawatu Loko Raja Bawatu Damiko Akasata Tebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong Akasata Tebu Mata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumoditwa Cirang Rakantu Bapahan Dono Samin Mendiang Halim Ang Cicai Mendiang Ong Lian Hua Mendiang Tio Chin Siong
mendiang lai mui song, mendiang abi janto juri, akasata cebo mata dewa naga maidika, kunyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang, akasata cebo mata dewa naga maidika, kunyantang anumoditwa cirang rakantu desanang, akasata cebo mata dewa naga maidika, kunyantang anumoditwa cirang rakantu no guru, akasata cebo mata dewa naga maidika, kunyantang anumoditwa cirang rakantu mangparakti. Sadu, sadu, sadu. Brahma Wihara Parana, halaman 44. Peresapan kediaman luhur. Ahang Sukito Homi, Semoga aku berbahagia, Niduko Homi, bebas dari penderitaan, Awero Homi, bebas dari kebencian, Abya Pajo Homi, bebas dari perlakuan buruk, Anigo Homi, bebas dari gangguan. Suki Atanang Pariharami, Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sabe Sata Sukita Hontu, Semoga semua makhluk berbahagia, Niduka Hontu, bebas dari penderitaan, Awera Hontu, bebas dari kebencian, Abya Paja Hontu, bebas dari perlakuan buruk, Aniga Hontu, bebas dari gangguan. Suki Atanang Pariharantu, Semoga mereka mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe Sata Sabaduka Pamucantu, Semoga semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Sabe Sata Lada Sampatito Maviga Cantu, Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Sabe Sata Semua makhluk Kama Saka, memiliki karma sendiri, Kama Dayada, mewarisi karma sendiri, Kama Yoni, lahir dari karma sendiri, Kama Bandu, berhubungan dengan karma sendiri, Kama Patisarana, terlindung oleh karma sendiri, yang kamang karisanti kalian nangwa papakangwa tasta dayada bawi santi. apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Nama Karagata. Umat Alam. dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sanggal siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma
Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Namo Sanggaya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.